Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga tersambar api pembakaran sampah, 3 rumah di Merauke ludes terbakar. Tokoh Papua Merdeka Philip Karma ditemukan tewas di pantai Besji. Kedelai mahal, sejumlah penjual tahu dan tempe di Merauke tidak berjualan. Sejumlah penjual tempe yang biasa berjualan di Pasar Rawamanggu beberapa hari terakhir ini menutup lapak mereka karena harga kedelai saat ini naik hingga mencapai Rp15.000 per kilogram. Salah satu pedagang Sukar misalnya sudah hampir 2 minggu ini tidak berjualan tempe karena harga kedelai yang semakin mahal. Sukar lebih memilih menjual tahu. Sekarang tidak bikin tempe apa ini? Tempe tele sudah lama tidak bikin. Tidak bikin. Sudah berapa lama, Mas? Sudah setahunan ini enggak. Setahun ini. Nah, ini kenapa sampai tidak bikin itu? Karena Kedelainya mahal itu ya? Harganya kan naik. Nah, sekarang berapa, Mas? Kalau untuk sekarang ini sudah 15.000 sekilonya. 15.000. Nah, ini... Kendati demikian, sebagian masih menjual tempe, namun tempe yang dijual bukan dibuat dari kedelai, melainkan ampas tahu. Kedelai sekarang di berapa, Pak Ji? Kabarnya sudah 15. 15 ya. Nah, ini sekarang udah jual tempe nih, Pak Ji. Udah berapa lama nih, Pak Ji? Saya sudah ada 2 minggu juga. Udah jual. Tempe mahal, kayunya mahal. Kayunya mahal, kedelai mahal. Untungnya enggak ada, ya libur aja sementara. Udah untungnya sementara ya. Biasanya kalau bikin tempe berapa banyak, Pak Ji, untuk per satu harinya? 25 kilo, 50 kilo begitu. Kedelai merupakan komoditas yang rentan mengalami kenaikan karena Indonesia masih mengimpor komoditas dari pasar internasional. Diperkirakan harga kedelai akan terus naik melihat tren harga di pasaran internasional. Para penjual tempe di Pasar Rawamanggu dipastikan tidak akan menjual tempe bila harga tidak terkendali dan pemerintah tidak turun tangan menstabilkan harga kedelai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingkat kasus pelanggaran lalu lintas di Merauke cukup tinggi. Untuk itu, Satlantas Polres Merauke giat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah karena pelanggaran lalu lintas juga kerap dilakukan para pelajar. Pelajar banyak terjaring razia karena tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, dan tidak ada kelengkapan kendaraan. Selain itu, mereka juga sering ugal-ugalan dan balapan liar. Dalam operasi Zebra yang digelar beberapa minggu lalu, lebih dari 300 pelanggar terjaring dan 93 diantaranya adalah para pelajar. Lalu lintas Polres Merauke mempunyai program yaitu Jumat Berbagi yang akan dilaksanakan setiap sebulan sekali di hari Jumat. Adapun yang kita laksanakan kegiatannya adalah memberikan materi ataupun pelajaran-pelajaran bagi anak-anak yang ada di pondok pesantren ataupun anak-anak yang ada di pedalaman dan memberikan sedikit bantuan. Tujuannya memberikan materi kepada anak-anak tersebut, yaitu salah satunya materi misalnya safety riding, sehingga anak-anak nanti kedepannya dalam berkendara itu dapat mengendarai kendaraan dengan aman dan baik, tidak ugal-ugalan di jalan raya dan tertib berlalu lintas. Dalam kesempatan tersebut, Polres Merauke juga memberikan bantuan sembako ke pesantren Al-Munawaroh, Gudang Arang. Bantuan ini merupakan wujud kebersamaan polisi lalu lintas dan kepedulian dengan sesama, khususnya anak yatim yang saat ini sedang menuntut ilmu di pesantren ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perusahaan daerah air minum PDAM Jayapura membuat bak penampungan air atau intek sementara di kaki Gunung Cagar Alam Siklop, Kamolger. Intek ini merupakan solusi akibat kemarau dan debit air menurun di beberapa sumber air, sehingga dengan intek ini warga bisa tetap mendapatkan air bersih. Air yang diproduksi dari intek ini sebanyak 30 liter per detik. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura Antis Sutisna meminta masyarakat di Jayapura hemat dalam penggunaan air bersih dari intek darurat ini. Kami mengalami kendala alam ya, di mana
debit air mengalami penurunan. Kami berupaya untuk menambah distribusi air, pasokan air dengan membuat intik baru ya, walaupun intik darurat itu di Kambolker kita buat. Kemudian berikutnya juga sekarang kita melakukan distribusi pengaturan langsung di sumber, ya, baiki beberapa jaringan yang bocor ya. Yang terakhir sudah tentu jam kerjanya teman-teman di lapangan semakin bertambah ya, karena mereka harus mengatur 24 jam ya, mengalirkan ke sana kemari, membagi dari tadinya seminggu 3 kali ya, full, sekarang seminggu 3 kali, tapi durasinya kita kurangi menjadi 12 jam. Jadi kami juga mohon bahwa masyarakat pelanggan bisa memaklumi kondisi ini karena ini faktor alam. Ke depan memang akan ada upaya kami untuk bagaimana meningkatkan kapasitas produksi seperti penggunaan danau Sentani. Kepastiannya Sentani saat ini memang kami bulan lalu ya sudah menghadap ke pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya dan SDA. Saat ini memang baru fase 1 yang sudah dituntaskan ya, baru pembuatan intik ya dengan reservoir 3.000 kubik ya di jalan alternatif Perumnas 3. Sumber airnya sudah berfungsi, air bisa ditarik, namun ada kendala pembangunan water treatment ya, WTP-nya. Jadi kalau saya prediksi sih kalau kemarin mereka baru bisa dibahas tahun 2023, jadi paling 2025 baru bisa dimanfaatkan. PDAM Jayapura juga menghimbau masyarakat agar tidak menebang pohon di area sumber air yang dijadikan kebun masyarakat. Air bersih sangat dibutuhkan masyarakat di Jayapura untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Namun sumber air semakin terbatas dan kemarau panjang menyebabkan sumber air banyak yang kering. Pemerintah memang harus membangun banyak intek, mengingat cuaca yang anomali akibat perubahan iklim. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.